Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallimu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kembali dipertemukan di kajian rutin majelis pembacaan kitab Bustanul Wa'idhin karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke subtema yang baru dari kitab Bustanul Wa'idhin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Tamassuku bis sunnah wa adamu mukhalafatiha. Subtema selanjutnya adalah berpegang teguh dengan sunnah dan tidak melanggarnya. Ibadallah, alaikum bi ta'ati sayyidil mursalin. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian taat, patuh dengan sayyidul mursalin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassuk bi sunnati khatamin nabiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnah nabi penutup atau penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalafati syaitanil la'in, juga hendaklah kalian wahai orang-orang beriman ya menyelisih jalan-jalan setan yang terlaknat. Apa harapannya? Yunjikum maulakum minal adzabil muhin. Dengan melakukan itu semua, harapannya kalian ditolong oleh Allah dari azab yang menghinakan. Wa yudkhilukumul jannata ma'a awliyaihil muttaqin. Yang kelak Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga bersama wali-walinya Allah yang bertakwa. Wa tanzuru ila wajhi rabbil alamin, dan Allah berikan kemampuan kalian bisa melihat wajah Allah. Nah, ini teman-teman, melihat wajah Allah itu harapan kita. Kita harus berharap di akhirat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, wa ansyadu, kemudian ada sebuah bait-bait. A'udzu billahilladzi lam yattakhidh walada wa qaddara rizqa qabla al-khalqa taqdira. A'udzu billahil aliyyi makanahu dzil 'arsy lam na'lam siwahu mujira. Min harri narin la taftarru min lahabin min harriha lidh-dhalimin sa'ira. Wa kadza as-salasila wal 'adzaba liman tagha yad'una fiha hasratan wa thubura. Ini tentang bait-bait syair tentang apa, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik, kemudian berharap kepada Allah agar diberikan pertolongan gitu ya dari azab yang pedih, dari penyesalan di hari kiamat dan lain sebagainya. Baik. A'udzu billahi minal mulukil atiyah, a'udzu billahi minal qulubil qasiyah, a'udzu billahi minal hawamil adiyah, a'udzu billahi minal lususil ad-dharibah, a'udzu billahi min juris salatin, a'udzu billahi min kaidis syayatin, a'udzu billahi min adzal masakin. Ini seperti biasa, Ibnul Jauzi di penutup subtemanya beliau selalu menukilkan berbagai macam atau mengajari kita, Masya Allah, berbagai macam bentuk isti'adzah. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Baik, ikhwanuna, iyyakum mukhalafati sunnah fa inna dzalika yub'idukum minal jannah. Kata Ibnul Jauzi, saudara-saudaraku, hendaklah kalian jangan sekali-kali meninggalkan sunnah, menyelisih sunnah,
karena yang demikian itu akan menjauhkanmu dari neraka, maaf, dari surga. Ya. Ruwiya an Mujahid radhiyallahu anhu annahu qala min dzurriyyati iblis al-la'in ulida yusamma Zakbatur wa huwa sahibul aswaq. Diriwayatkan dari Imam Mujahid radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, di antara iblis itu, iblis memiliki anak keturunan yang terlaknat juga, ya. Seorang anak yang diberi nama Zakbatur wa huwa sahibul aswaq, yang nanti dia nongkrongnya di pasar nih. Iblis nih, anak keturunan iblis. Yada'u fiha rayatahu kulla yaum. Dia selalu berada di situ. Ya, di pasar tadi. Fa Allah ibadallah la tabdhulu mahjatakum lin niran wa la tarudu bi ziyadati wan nuqsan fil mikyali wal mizan fa inna dhalika yuaddi ila adzabin niran. Intinya teman-teman, di beberapa lembar ini adalah penjelasan dari dalil-dalil dari mana iblis, ya, itu bisa kita kalahkan. Dan dengan kita mengerjakan sunnah, itu artinya mendekatkan surga. Jarak antara kita dengan surga itu menjadi dekat. Baik. Kaifa ahlakan nabiyyu ifritan. Nah, ini ada satu kisah. Nabi versus jin ifrit. Ifrit itu berarti kan tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ifrit sampai diabadikan dalam Quran, waqala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, dan sebagainya. Baik, ada hadis ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam ma'ah faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fa idza bi ifritin qad aqbala min maradatil jin wa fi yadihi sya'alatu narin wa huwa yuqarribu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah waktu itu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersama Rasulullah dan ada Jibril ketika itu bersama Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fa idza bi ifrit qad aqbala min maradatil. Ternyata ada ifrit datang bawa obor mau ngebakar Nabi gitu. Ya, bawa api lah, api untuk membakar lah gitu ya. Kemudian apa? Qala Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ala u'allimuka kalimatin taquluha fayanqubul ifritu liwajhi wa tadfa sya'alatahu. Wahai Muhammad, kan tadi sama Jibril kan? Rasul sama Jibril alaihissalam. Rasul menawarkan, Jibril menawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, mau gak kamu saya ajarin beberapa hal, ya, beberapa doa yang kalau kamu baca ini doa, ifrit akan kabur darimu dan api yang dia bawa akan padam. Apa itu doanya? Qala qul, wahai Muhammad, wahai Ibnu Mas'ud, katakan, a'udzu binuri wajhillahil karim. Apa tadi? A'udzu binuri wajhillahil karim wa kalimatihi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqin nahar illa tariqan yatraqu fi khairin ya rahman. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakabbal ifritu ala wajhi wa tafiat sya'alatu. Intinya iblis itu tidak berhasil, ya, mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril beberapa doa tadi. A'udzubillahi binuri wajhillahil karim. Kemudian apa tadi? Wa kalimatihi tammah allati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha
wa min fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqin nahar illa tariqan yutraku bi khairin rahman faqala lahu nabi sallam fakabbal ifritu ala wajhi wa tafiat sya'alatuhu. Intinya tadi yang saya seperti katakan tadi, di mana kita diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beberapa doa untuk supaya terhindar dari gangguan jin ifrit kah, jin apapun gitu ya. Baik, kita masuk ke subtema selanjutnya, Sulaiman wa iblis. Ini Nabi Sulaiman dengan iblis. Wa dzukira anna iblis la'anahu Allah laqiya Sulaiman sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Sulaiman, ya mal'un ma anta sani'u bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang terkutuk, gitu ya kira-kira. Ma anta sani'un bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Nabi Sulaiman ngobrol sama iblis. Kemudian Nabi Sulaiman nanya kepada iblis, kira-kira kamu mau ngapain sih ke umatnya Nabi Muhammad, maksudnya kita semua gitu. Harusnya kamu maunya apa gitu. Faqala lahul mal'un, si iblis yang terlaknat itu menjawab, ya Sulaiman, la'ad'uwannahum hatta takuna ad-dunya wad-dirham ashha 'indahum min syahadati la ilaha illallah fatahaffadhu rahimakumullah min hadha kullah fa innaha habailus syaitan. Ya. Kata Ibu Sulaiman, maaf kata apa tadi? Iblis mengatakan, ya Sulaiman, la'ad'uwannahum. Ya, demi Allah wahai Sulaiman, gitu ya. Wahai Sulaiman, aku akan mengajak mereka sampai mereka ikut fokus kepada urusan dunia. Mereka lebih tertarik untuk menggeluti usaha-usaha dan tidak lagi hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, itu yang dipengenkan oleh iblis tuh dari umat Nabi Muhammad. Dibuat fokusnya pecah. Dibuat hatinya tergantikan dari iman kepada Allah. Ini artinya berubah gitu. Sampai Ibnu Jazim mengatakan sampai nggak berlaku lagi tuh dinar, dirham gitu ya. Kecuali hanya syahadat la ilaha illallah. Maka dari itu mari kita jaga, fatahafadhu rahimakumullah min hadza kullah fa innaha habailu syaitan. Baik. Kita akan masuk ke subtema yang selanjutnya, yaitu nasaih min khutbatil wada'. Khutbatul wada' itu artinya khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di haji wada'. Baik, ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi khutbatil wada'. Rasul bersabda atau Rasul menyampaikan khutbah wada', ayuhan nas inni lakum nasihun amin. Wahai manusia, sesungguhnya aku datang sebagai orang yang menasihati kalian gitu ya. Nasihun amin, dengan amanah. Ala wa inna iblis qad ya'isa minkum la ta'buduna sanaman abada. Adapun iblis, dia sudah sempat putus asa lantaran kalian semua di sini tidak lagi menyembah berhala bentuk patung ya. Walakin walladzi ba'atsani bil haqq la yaj'alannakum iblis la'anahu Allah an ta'budu alfa ilah. Tapi dia iblis mungkin kecewa atau sudah putus asa dari mengajak kalian kepada menyembah patung-patung itu. Rasul sampai bersumpah, demi zatku yang berada di tangannya, kata Rasulullah, sungguh iblis laknatullah akan menjadikan kalian menyembah 1000 Tuhan. Waduh, 1000 Tuhan. Apa yang maksud 1000 Tuhan? Baik. Ya'budur rajulu ibilahu, seorang menuhankan untanya. Wal akharu imra'atahu, yang lain menuhankan istrinya, pasangan hidupnya. Wal akhar ghanamahu, yang lain menuhankan kambingnya. Wal akhar ghanamahu, sebagian yang lain menjadikan kambingnya sebagai Tuhan. Wal akhar hirthahu atau harthahu,
sebagian yang lain menjadikan ladangnya sebagai tuhannya. Wal akhar tijaratahu, yang lain juga menjadikan bisnisnya, perniagaannya sebagai tuhannya. Wal akhar san'atahu, yang lain produksinya. Wal akhar markabahu, yang lain ada juga yang menjadikan tunggangannya itu sebagai tuhannya. Wal akhar sadiqahu yaqul rajul lil rajul kaifa haluk fayaqul lahu la tijarati ma kana li hal. Wal akhar yaqul laula harthi, wal akhar yaqul laula imraati, wal akhar yaqul laula markabi, dan lain sebagainya. Ini coba saya persingkat bahwa yang dimau oleh iblis itu, mungkin hari ini orang sedikit yang menyembah, meskipun ada aja manusia yang menyembah patung tuh ada, tapi umat Islam khususnya kan nggak ada yang nyembah patung gitu. Tapi oleh iblis, mereka memang tidak menyembah patung, tapi menyembah atau menuhankan atau lebih memprioritaskan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya rumahnya, ya kendaraannya, ya tunggangannya, ya hartanya, ya bisnisnya, perniagaannya, ladangnya, kebunnya, dan lain sebagainya. Akhirnya membuat dia lalai dari menyembah Allah gitu ya. Kemudian bilang lagi, kalau bukan ini, kalau bukan karena istriku, kalau bukan karena temanku, kalau bukan karena kendaraan ini, kalau bukan, wah semuanya disebut itu. Ya, itu bahaya teman-teman ya. Yang seperti itu sangat bahaya, sehingga sebagai seorang mukmin kita perlu berhati-hati dari sesembahan yang lain, Tuhan dalam bentuk yang lain. Hawa nafsu, jabatan, gila jabatan gitu ya. Itu semua dalam pandangan iblis itu sebagai Tuhan yang dialihkan. Atau iblis berhasil mengalihkan kita dari menyembah patung kepada menyembah atau memprioritaskan hal-hal yang tadi saya sebut tadi. Ya bena Adam, magtiraruka biman ilaihi ittiraruka. Ya, ma igtiraruka biman ilaihi ittiraruka. Kata Ibnu Jauzi, apa yang membuatmu tertipu, wahai anak Adam? Dari kepadanya engkau mengadukan segala keluh kesahmu, rasa kepepetmu, rasa sempitmu. Wa mahtiqaruka biman ilaihi iftiqaruka. Kok bisa kamu sangat meremehkan, merendahkan di saat dirimu adalah orang hamba yang sangat membutuhkannya, maksudnya membutuhkan Allah. Ya bena Adam, in kunta bin nahari haiman wa bil laili naiman, mata turdi man kana bi amrika qaima. Kalau siangnya kalian bercanda, malamnya kalian tidur, kapan kalian akan serius? Kapan kalian akan menuju keridhaan Allah? Ya. Ya bena Adam, tawakkal 'ala al-malakil khallaq alladhi yatakaffalu bi qismatil arzaq. Wa tawakkal ya akhi 'alaihi wa asid umuraka ilaihi fa innahu la yamlikuha ghair. Ini kalimat yang bagus-bagus sekali dari Ibnu Jauzi. Intinya, jangan salah prioritas. Kemana kamu wahai anak Adam? Saat kamu lebih butuh Allah, saat dirimu adalah orang yang hina, maka adalah sebuah kesalahan jika kita memprioritaskan yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.